Selamat datang di podcast Disiplin Positif bersama Irfan Amali, praktisi pendidikan, penulis, dan pengembang media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main yang didukung oleh Guyup, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi ini, Irfan Amali akan menjelaskan tentang prinsip yang ketujuh, tentang lembut dan tegas atau kind and firm. Selamat mendengarkan. Waktu istirahat telah habis, tetapi beberapa anak masih asik main bola di lapangan. Pak Budi langsung mendatangi mereka dan mengambil bola sambil berkata dengan lembut, "Waktu istirahat sudah habis ya." Anak-anak yang sedang asik main protes bolanya diambil. "Sebentar lagi Pak, aku lagi asik nih." Pak Budi hanya menjawab dengan gerakan menunjuk jam tangannya. Dengan kesal, para siswa menuju kelas sambil beberapa orang menggerutu. Merespon gerutuan anak-anak itu, Pak Budi hanya berkata, "Terima kasih sudah menaati kesepakatan kita." Nah, mungkin kita sebagai pendidik pernah mengalami hal serupa, dan apakah kita menyikapinya sebijak Pak Budi menyikapinya? Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Budi tadi adalah prinsip yang ketujuh, yaitu lembut tetapi tegas. Dan kita akan bahas di podcast sekarang ini, yaitu membahas prinsip ketujuh, yaitu lembut dan tegas atau kind and firm. Kembali bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif, dan kita sekarang berada di prinsip terakhir, prinsip ketujuh dari Disiplin Positif, yaitu lembut dan tegas. Cerita tadi tentang Pak Budi yang begitu lembut tetapi tegas, meminta anak-anak yang masih bermain bola untuk segera masuk kelas karena jam istirahat telah habis. Pak Budi menunjukkan kelembutannya dengan memilih kata-kata yang lembut dan sikap yang lembut. Dan ini memberikan sinyal kepada anak-anak tentang emosi yang positif. Tetapi dia tetap tegas ketika anak-anak tawar-menawar dan protes. Dia tidak ada toleransi. Jam sudah menunjukkan waktu masuk kelas, tidak ada tawar-menawar. Inilah sikap kind and firm, lembut dan tegas. Banyak yang berusaha untuk memberikan peringatan atau koreksi dengan cara yang sebaliknya, yaitu keras tetapi tidak tegas. Misalnya, contohnya ketika anak-anak masih main bola sementara waktu sudah menunjukkan waktu masuk kelas, kita memilih untuk berteriak pada mereka, ayo masuk, sambil kita tetap dari jarak jauh. Jadi perkataan kita yang keras sama sekali tidak menunjukkan ketegasan. Tetapi Pak Budi tadi mengambil bolanya, kemudian dengan perkataan yang lembut, bahasanya lembut, tetapi apa yang dilakukan mengambil bola itu adalah sebuah ketegasan. Ketika ada yang protes, dia tidak membalas dengan kata-kata yang kasar, dia hanya bilang terima kasih sudah menaati peraturan. Nah, itulah kelembutan dan ketegasan. Nah, jadi lembut itu pesannya akan diterima oleh telinga dan hati. Sementara lembek itu hanya menunjukkan sesuatu kelemahan, sesuatu yang lemah, dan itu sangat mungkin dimanipulasi oleh siswa. Dan sikap tegas itu memberikan kesan penekanan pada komitmen yang harus ditaati tanpa bisa tawar-menawar. Kalau keras, kedengarannya keras, tetapi sebetulnya mengandung emosi negatif dan tidak mengandung ketegasan dan komitmen. Malah memperlihatkan kekasaran dari bahasa atau sikap. Nah, ada banyak kesalahpahaman tentang kelembutan. Kelembutan dianggap kelembekan dan ketegasan dianggap kekerasan. Kita mungkin pernah melihat seekor induk burung yang dengan lembut memberikan makan pada anaknya, tetapi pada kali yang lain induk burung itu mendorong anaknya untuk terbang, untuk mendorong anaknya dari sarang dan memaksanya untuk belajar terbang.
itu adalah bentuk kelembutan dan ketegasan. Induk burung ini tidak ingin memberikan kelembutan terus-menerus sampai anak-anaknya menjadi lemah. Dia harus punya, dalam tanda kutip, ketegaan pada kadar tertentu untuk membuat anaknya belajar. Nah, ada beberapa kesalahpahaman tentang kelembutan ketegasan ini. Banyak yang menganggap bahwa kelembutan ini adalah sikap yang menyenangkan hati. Selalu berusaha menyenangkan hati atau pleasing. Jadi asal hatinya senang, kita lakukan. Padahal anak-anak kita tidak harus selalu merasa senang. Kadang-kadang mereka perlu mengalami apa yang disebut dengan rasa kecewa. Kemudian yang kedua, ada juga yang menyalahpahami kelembutan itu sebagai rescuing atau menyelamatkan. Belum apa-apa, anak-anak baru mencoba, mau sedikit saja gagal, kita langsung selamatkan agar berhasil. Padahal mereka juga harus mengalami kegagalan. Jangan cepat-cepat kita memberikan bantuan. Yang berikutnya adalah ada juga kesalahpahaman tentang memberikan perlindungan berlebihan, overprotecting. Kita memberikan perlindungan berlapis buat anak kita sehingga tidak ada sedikit pun ancaman yang bisa memberikan tantangan buat anak-anak kita. Dan kelembutan juga disalahpahami dengan pampering atau memanjakan, memberikan kenyamanan yang berlebihan. Anak-anak tidak mengalami naik angkot, dia selalu dijemput dengan kendaraan terbaik dengan sopir pribadi. Jadi, dan memberikan keinginan, memberikan sesuatu, segala sesuatu yang diinginkan, sehingga anak-anak merasa bahwa apapun yang diinginkan bisa dikabulkan. Kesalahpahaman tentang kelembutan juga adalah micromanaging atau ikut mengatur, intervensi terlalu berlebihan ketika mewarnai anak-anak, dibantu untuk mewarnainya, dipilihkan warna apa yang seharusnya. Bahkan kita menentukan komposisi warnanya. Nah, itu micromanaging. Ada juga kesalahpahaman itu adalah memberikan pilihan terlalu banyak sehingga anak-anak nyaman dengan banyak pilihan yang semuanya memberikan kemudahan. Padahal anak-anak kadang-kadang harus diberikan pilihan terbatas sehingga mereka harus memilih sesuatu dari yang tidak ideal. Kemudian yang terakhir adalah dari semua itu adalah kelembutan adalah perasaan tidak tega anak kita mengalami kesulitan. Ini kesalahpahaman. Kita harus sedikit tega agar anak-anak kita mengalami kesulitan karena itulah bagian dari kenyataan hidup. Dan pengalaman mengalami kesulitan ini akan meningkatkan resiliensi, kemampuan ketahan malangan. Dan ada sebuah jenis kecerdasan namanya adversity quotient. Adversity quotient itu adalah kecerdasan menghadapi kemalangan. Dan ini perlu anak-anak kuasai, tingkatkan sebagaimana mereka harus menguasai, memiliki emotional intelligence, emotional quotient dan intelligent quotient dan spiritual quotient. Nah, itulah tentang kesalahpahaman tentang kelembutan. Jadi, dalam disiplin positif bukan berarti tidak adanya hukuman, berarti segala boleh, tidak. Dalam disiplin positif, ketegasan adalah salah satu prinsip, tetapi ketegasan harus disampaikan, dilakukan dengan kelembutan. Itulah yang disebut dengan keseimbangan. Nah, itulah prinsip yang terakhir dari 7 prinsip disiplin positif. Jadi kita sudah melalui 7 prinsip disiplin positif. Dan semoga kita menjadi semakin paham. Untuk sekadar mengingat, jadi prinsip yang pertama adalah kesadaran internal bukan kontrol eksternal. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi logis bukan hukuman. Yang ketiga adalah dorongan bukan hadiah. Yang keempat adalah koneksi sebelum koreksi. Yang kelima adalah memahami bukan menghakimi. Kemudian yang keenam adalah mengendalikan diri bukan mengendalikan anak. Kemudian yang terakhir barusan adalah kelembutan dan ketegasan. Nah, mudah-mudahan dengan menerapkan 7 prinsip ini dalam menumbuhkan kedisiplinan, anak-anak kita bisa mencapai tujuannya,
melalui kedisiplinan dirinya, tetapi bentuk disiplin yang mereka terapkan adalah disiplin yang penuh dengan welas asih, disiplin yang sesuai dengan nilai-nilai perdamaian, disiplin yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan menumbuhkan sikap hormat pada dirinya sendiri dan orang lain. Sehingga kita akan melihat generasi yang akan datang bisa disiplin sekaligus welas asih atau compassion. Demikian, semoga bermanfaat. Dan jika Anda ingin menggali lebih banyak dan teknis-teknisnya, kemudian worksheet-nya, termasuk juga pertanyaan-pertanyaannya, latihan-latihannya, bisa ditemukan dalam bukunya Disiplin Positif. Terima kasih, saya Irfan Amali undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.